perkara istilahnya yang meniup lilin memang sekilas tasabbuh bil kufar, agar tidak menyamai dengan kufar, ditambahi dengan yang namanya doa istighosah. Inilah diantaranya juga dakwah ini juga diselaraskan oleh Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada pertemuan segmen kali ini ada di kolom komentar saya baca, insyaallah ini dari salah satu staf pengajar Al-Qadiri, menanyakan, Gus, kalau bisa bagaimana membahas ulang tahun yang ada tiup lilinnya. Nah, ini yang sudah perkara lumrah yang sering kita laksanakan, akan tetapi bagaimana konsekuensinya gitu. Baik, ini secara, kalau dalil yang mengatakan merayakan ulang tahun itu beberapa ulama semuanya itu rata-rata membolehkan, kebanyakan alat gelap mayoritas. Kemudian sebagian ulama-ulama yang meliputi diantaranya Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Salman Al-Audah, Syekh Amru Khalid, kemudian diantaranya Habib Adi Al-Jufri, Habib Umar bin Hafid, kemudian merayakan tasyakur li ziyadatil umri li ziyadatil umri ilal hasanat. Bahasanya yaitu menerangkan mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan dengan bertambahnya usia tersebut. Akan tetapi di sini saya mengambil salah satu ayat Quran di surat Al-Maryam. Dalilnya wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Ini perkataannya Nabi Allah Isa, dan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan. Ada di surat Maryam. Bahwa Nabi Isa berdoa agar diberikan limpahan kesejahteraan daripada Allah pada hari kelahiran, hari kewafatan beliau, dan hari kebangkitannya kembali gitu. Dengan demikian merayakan hari ulang tahun disertai lantunan doa yang baik agar orang yang berulang tahun diberikan umur yang panjang, usia barokah, itu tidak apa-apa. Bahkan ada sebuah hadis juga an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain qala dzaka yaumu wulidtu wa yauma bu'itsu wa au unzila ala fihi. Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau bersabda, itu adalah hari kelahiranku dan hari aku diutus dan hari aku diturunkannya wahyu kepadaku. Jadi menilik daripada itu juga ada sebuah kaidah fikih ini, walaupun kitabnya sangat ringkas, akan tetapi Faraidul Bahiyah ini memang kitab pemula bagi orang yang ingin mempelajari kaidah-kaidah fikih. Ada di sini saya mengambil kaidah yang kelima, al-khamisah al-adah muhakkamah, adat istiadat tradisi yang dihukumi. Contoh, semisal merayakan ulang tahun, kalau di sini di Indonesia kan biasanya dengan kue, kemudian ada tiup lilinnya. Memang sekilas kalau dengan kue itu tasabbuh bil kufar. Akan tetapi sejatinya kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya barang-barang branded orang kafir, orang-orang luar negeri lah istilahnya. Contoh, istilahnya seperti celana, baik itu celana pendek, celana panjang, celana berbagai model jenis macam apapun, itu semuanya orang luar. Kemudian juga semacam seperti pakaian-pakaian wanita yang istilahnya you can see lah, istilahnya new bikini, itu kan semuanya bikinan orang barat. Terus hem yang kita pakai, hem pendek, hem lengan panjang, semuanya itu pabrikan barat.
Kemudian tas yang biasanya dipakai oleh orang perempuan, Levi's itu Louis Vuitton, Montblanc, dan Gucci, Hermes. Kemudian atau jam tangan Alexander Christine, Rado, t-shirt dan lain sebagainya. Itu kan pabrikan produk daripada luar, gitu. Kemudian di sini agar sekilas memang menyamai, tapi agar tidak bisa dibilang mirip dalam ulang tahun tersebut, maka disisipi dengan doa istighosah, kemudian mengajak orang makan, diberi makan, memberi makan, kemudian juga bahkan ada sebuah hadis juga, afdhalus shadaqati antasbi'aka bidan ja'ian. Paling utamanya sedekah itu adalah mengenyangkan perut yang lapar. Nah, tujuan ulang tahun itu kan mengundang sanak famili agar makan. Nah, itu sudah sedekah, dan kita mensyukuri umur kita, bertambahnya usia kita, walaupun bertambah dekat kematian kita. Begitu. Perkara istilahnya yang meniup lilin memang sekilas tasabbuh bil kufar, agar tidak menyamai dengan kufar, ditambahi dengan yang namanya doa istighosah. Inilah diantaranya juga dakwah ini juga diselaraskan oleh Wali Songo. Wali Songo itu kan contoh juga seperti adat istiadat, semisal kalau orang ini, sengaja saya kupas sedikit-sedikit ya, tidak banyak. Nah, diantaranya dalam Jawa itu kan ada 4 bulanan. Nah, itu di fikih tidak ada. Nah, maksudnya di Arab tidak ada. Yang ada di Jawa. Itu karena ditiupnya ruh pada usia 4 bulan. Summa alaqatan summa mudghatan. Nah, itu. Kemudian nanti ketika ditiupkannya ruh, berupa ketika jasadnya sudah ada, ruhnya ditiupkan agar selamat. Itu 4 bulanan. Nanti lagi kalau 7 bulanan, tingkepan istilahnya. 7 bulan, kalau anaknya kepingin ganteng, baca surat Yusuf, surat Muhammad. Kemudian kalau anaknya ingin cantik, tampan, surat Maryam, dan surat-surat yang lainnya. Kalau anaknya kepingin kaya, baca surat Al-Waqiah, kecukupan lah istilahnya. Kemudian anaknya dijaga, Yasin, dan surat Al-Mulk. Kemudian surat Ar-Rahman dan lain sebagainya. 10 ayat yang biasanya dibaca. Atau 7 surat, bukan 7 ayat. Tapi 10 surat. Begitu. Kemudian ada lagi tradisi di Jawa, yang makanya di sini ada hadis juga, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan, ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihan. Apa yang dilihat ketika seseorang tersebut melihat perkara tersebut baik, maka di sisi Allah itu baik. Ketika seseorang tersebut melihat perkara itu jelek, maka di sisi Allah jelek. Contoh semisal seperti tumpengan di tahlilan. Itu kan ajarannya orang Hindu. Kemudian dengan bijaknya para Wali Songo termasuk Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, kemudian tumpengan itu diganti dengan mengundang orang, kemudian makan, dan juga habis tahlilan itu, tumpengan itu dibagikan kepada orang, sedekah untuk orang mati. Itu disisipi seperti itu. Banyak ajaran Wali Songo ini yang istilahnya disisipi, dimasukkan. Kemudian contoh Wali Songo itu mengganti lafaz Allah menjadi pangeran, karena agar tidak samar. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad diganti menjadi Gusti Kanjeng Nabi. Itu hanya ajaran Wali Songo ini yang di Jawa istilahnya Islam ditandur oleh para Wali Songo itu dengan sangat bijaksana, agar pemeluknya itu bisa bisa merasakan kedamaian dan kesejahteraan agama Islam. Buktinya dalam rentang waktu yang tidak sedikit, Wali Songo itu bisa mengislamkan seluruh masyarakat yang ada di Jawa, bahkan senusantara. Itu bukti kebijaksanaan para Wali Songo. Adat tradisi istiadat yang istilahnya di Jawa, istilahnya yang dulunya mengandung kesyirikan, itu pekerjaannya tetap dilaksanakan, akan tetapi diganti dengan model Islam. Seperti tadi yang saya jelaskan, tahlilan itu. Dan tahlilan itu
Nah, seperti tumpengan itu kan ada tradisi Hindu begitu loh. Kemudian diaransemen, dimodel dengan Wali Songo. Banyak lagi Wali Songo menanamkan Islam itu ya, seperti ulang tahun ini. Nah, ulang tahun itu kan mensyukuri nikmat, tasyakur li nikmatillah, nikmat Allah biziyadatil umri, dengan tambahnya umur. Biziyadatil umri dengan apa? Dengan mengundang sanak famili, makan dan minum. Kemudian yang tidak ada pesta huru-hara di dalamnya. Kemudian diganti dengan istighosahan, doa bersama, memberi jaminan anak yatim dan sebagainya. Wah, itu cocok itu. Kemudian saya teruskan lagi hadisnya tadi, mara'al muslimuna hasanan fawa indallahi hasanan wa mara'al muslimuna qabihan fawa indallahi qabihan. Ketika seseorang mukmin atau muslim itu melihat perkara itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian setiap orang yang ketika perkara tersebut itu buruk, maka di sisi Allah juga buruk. Ketika perkara tersebut oleh orang muslim dianggap buruk, jelek, maka di samping Allah juga buruk. Itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.